Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Agustus. Gempa bumi berkekuatan 6,0 SR melanda lepas pantai Ilan sekitar pukul 21 kemarin malam. Getaran terkuat mencapai level 4 di Tongshan, Ilan dan distrik Xingyi, kota Taipei. Pusat Seismologi menyatakan pusat gempa bumi lokal kali ini terletak di kawasan utara dengan guncangan naik turun yang signifikan. Juga mengingatkan gempa susulan bermagnitudo 5 atau lebih besar kemungkinan terjadi dalam 3 hari ke depan. Peringatan nasional berbunyi keras, air di akuarium bergetar hebat, bahkan pertandingan bisbol profesional pun dihentikan sementara. Gempa berkekuatan 6,0 SR melanda lepas pantai Kabupaten Ilan tanggal 27 pukul 21.11 malam, menyebabkan penghentian darurat MRT Taipei jalur Pannan. Gempa susulan bermagnitudo 5-5,5 SR tidak dikesampingkan untuk terjadi dalam 3 hari ke depan. Selain itu, karena epicentrum gempa dekat dengan Pulau Kuishan, kekhawatiran timbul tentang keamanan gunung berapi di pulau tersebut. Namun akhirnya diredakan setelah dinilai tidak terdampak. Saat ini 2 gunung berapi aktif terbesar di Taiwan, yakni Gunung Berapi Pulau Kuishan dan Gunung Berapi Tatun, sedang dipantau secara ketat dan kondisinya stabil. Narapidana asing di Taiwan saat ini melampaui 1.400 orang, mayoritas berada di Rumah Tahanan Nasional Taipei. Belakangan, berita dibunuhnya seorang narapidana Malaysia oleh teman satu sel asal Vietnam telah memicu kontroversi perihal manajemen dan penanganan insiden oleh lembaga pemasyarakatan. Atas isu ini, Rutan Taipei menanggapi bahwa kedua orang tersebut saling tidak mengenal namun bisa berbicara Mandarin, juga menegaskan bahwa kebijakan berbagi sel yang sama tidak melanggar peraturan. WNA yang melakukan kejahatan di Taiwan tetap akan dipenjara setelah dijatuhi vonis. Namun kasus pembunuhan yang melibatkan seorang narapidana asing dilaporkan terjadi di Rutan Taipei. 因为毒品案件入监服刑的马来西亚籍受刑人被同设防的越南籍狱友徒手殴打致死，但2人的同房时间其实还不到24小时。 Kejaksaan meluncurkan investigasi. Narapidana Vietnam yang melakukan pembunuhan tersebut dipenjara akibat kejahatan termasuk pembunuhan dan memiliki sejumlah catatan tindak kekerasan. Pihak penjara dituduh lalai dalam manajemen dan pengaturan sel. Tindak lanjut berikutnya bahkan dicurigai sebagai upaya menutup-nutupi kasus. Badan Pemasyarakatan memutuskan bahwa pihak Rutan tidak lalai. Kini kejaksaan juga telah turun tangan untuk menyelidiki dugaan pembunuhan tersebut. Namun lembaga pemasyarakatan sendiri acap kali bermasalah. Seorang narapidana di Rutan Taipei mengalami kekerasan seksual. Perkelahian antar narapidana juga dilaporkan di Rutan Hualien. Bahkan di Rutan Taitung ada narapidana yang menyerang perawat dengan pena. 你如果能够先解决超收的问题，你就不会有我刚刚讲那些便宜措施发生。我不用把所有外国人都塞在一起。 Otoritas disarani mengurangi tingkat kepadatan rutan saat menempatkan tahanan agar setiap masalah yang muncul dapat segera ditangani. Saat ini narapidana asing di seluruh Taiwan mencapai total 1.409 orang. Robot anjing cerdas yang sedang diuji cobakan resmi ditampilkan di kota Taipei kemarin. Kelak, robot ini akan bertanggung jawab atas inspeksi jalan dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan melalui pengenalan gambar. Tapi seorang anggota Dewan Kota mengajukan kekhawatiran tentang keamanan data yang mungkin ditimbulkan, mengingat bahwa produsen robot ini adalah perusahaan Tiongkok. Ini adalah robot anjing cerdas yang akan digunakan Pemkot Taipei untuk berpatroli. Wakil Wali Kota Taipei mengunggah artikel di Facebook untuk memperkenalkan mitra barunya ini, namun malah dipertanyakan oleh anggota Dewan Kota Taipei. Pasalnya, produsen produk perusahaan Unitree Robotics berada di Tiongkok yang dinilai menimbulkan resiko keamanan data. Taipei 市不知不觉把机器狗变成特洛伊 犬引进台北市，无疑就是把台北市全都漏。 Cangkang luar robot anjing dibeli oleh perusahaan Taiwan dari perusahaan Tiongkok. Namun alat deteksi dan transmisi informasi di dalamnya dikembangkan dan diintegrasikan secara independen oleh perusahaan Taiwan, sehingga tidak ada masalah keamanan. Namun pakar keamanan data mengingatkan kalau chip itu sendiri ada celah, hal ini tetap menimbulkan resiko kebocoran data atau penyadapan peralatan. 晶片层级如果被埋了一些木马或埋了一些后门的话，那这个它就有可能在一些你不注意的情况底下去收集资料，然后透过网络去做外传。
Berhubung Taiwan tidak memiliki robot anjing patroli, perusahaan memilih menggunakan robot anjing yang ada saat ini sebagai platform untuk menggalang sumber daya pengembangan peralatan deteksi inti dan teknologi AI. Proyek ini berada pada tahap uji coba dan akan diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak setelah perusahaan menyelesaikan masalah keamanan data. Kementerian Transportasi dan Komunikasi atau MOTC Taiwan telah meluncurkan uji coba rute feri Penghu Keelung untuk mempromosikan wisata bahari. Pelayaran perdana diadakan pada Senin malam. Feri berangkat dari Penghu mengangkut lebih dari 280 penumpang dengan kamar bertempat tidur sepanjang 11 jam dan tiba di Keelung keesokan paginya. Rute ini diperkirakan akan menjadi pilihan lain bagi warga untuk bepergian ke Penghu selain melalui udara. Sebanyak 200-an penumpang feri Penghu bersantai di atas dek sambil menunggu fajar. Sarana hiburan di atas kapal disuguhkan lewat penampilan grup musik, pertunjukan sulap, bahkan kamar dan layanan kuliner juga tersedia. Transformasi kapal feri yang berorientasi ke arah turisme turut mendatangkan sensasi baru selama proses pelayaran 11 jam yang tiba di Pelabuhan Keelung tanggal 26 pagi ini. 可能有一点久了，如果就是说我们回北部的话，在那边就是当做有住宿那种感觉，其实也是可以的。 Bupati Penghu memimpin delegasi ke atas kapal. Lewat penyempurnaan desain interior kabin, rute ini diharapkan dapat beroperasi secara rutin untuk mendongkrak sektor pariwisata sekaligus menjadi alternatif baru bagi warga yang hendak mudik. Harganya juga jauh lebih murah dibandingkan tiket pesawat sekali jalan yang menembus $2,000. 夜游的话，你可以省一个 晚上的旅宿费用啊，如果你团队的话，你最少如果搭船，你就可以省3000块以上。海象的问题，稳定度来讲的话，可能有时候比较受影响，一定要有这附加的服务，让人家感受到那个 CP 值，以后有价值。 Biro Maritim dan Pelabuhan berencana meluncurkan pelayaran charter wisata tahun depan. Terkait peluang rute Penghu Keelung menjadi pelayaran reguler, hal ini baru bisa dibahas secara keseluruhan setelah faktor penambahan armada kapal terpenuhi. 4 kasus penembakan terjadi di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat dalam sehari terakhir. Yang terbaru terjadi di sebuah sekolah Katolik pada tanggal 27, di mana seorang pria bersenjata senapan menerobos masuk dan melepaskan tembakan, menewaskan 2 anak dan melukai 17 lainnya. Pelaku penembakan kemudian bunuh diri. Baru hari pertama sekolah, sebuah penembakan terjadi di sebuah sekolah Katolik di Minnesota, Amerika Serikat berakibat 3 orang meninggal, termasuk 2 anak dan pelaku sendiri. Polisi mengonfirmasi pria bersenjata berusia 23 tahun itu bertindak sendirian dan tidak memiliki catatan kriminal. FBI telah melancarkan penyelidikan atas terorisme dan kejahatan kebencian terhadap umat Katolik. Presiden Donald Trump juga memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang hingga Minggu untuk mengenang korban tewas dan luka. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.